Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja mengadakan sebuah pertemuan besar di istana. Pertemuan itu digelar dengan megah, dihadiri oleh para tokoh penting dari seluruh penjuru negeri. Di antara tamu-tamu yang hadir terdapat para sastrawan, penyair, dan cendekiawan. Tak lupa nama Abu Nawas pun tercantum dalam daftar undangan khusus sang raja. Istana hari itu dipenuhi suara perbincangan, gelak tawa, dan aroma makanan yang menggoda. Ketika pertemuan resmi dimulai, Baginda Raja bangkit dari singgasananya dan berkata dengan suara yang lantang, "Wahai para tamuku yang mulia, hari ini aku ingin mendengar puisi atau kisah pendek yang menghibur dan memberikan makna. Bacakanlah karya terbaik kalian." Satu persatu para penyair pun maju ke depan. Mereka membacakan puisi-puisi indah berisi pujian bagi Baginda Raja. Kalimat-kalimatnya manis dan penuh sanjungan, seolah-olah raja adalah jelmaan malaikat di bumi. Dan tak mau kalah, para sastrawan pun maju. Mereka menyusun untayan kata yang puitis, penuh metafora dan tentu saja tetap mengarah pada satu tujuan, memuji Baginda Raja setinggi langit. Setelah semua giliran selesai, kini tibalah giliran Abu Nawas. Ia melangkah pelan ke tengah ruangan, berdiri tegak di hadapan para tamu dan Baginda Raja. Wajahnya serius, tidak seperti biasanya yang selalu ceria. Ia diam sejenak, membuat semua orang terdiam dan menanti dengan penuh penasaran. Alih-alih membacakan puisi penuh pujian seperti yang lain, Abu Nawas justru mulai cerita yang agak aneh. Suatu hari, ucap Abu Nawas, seorang kucing sedang mengejar tikus di sekitar istana yang megah. Tikus itu berlari ke sana kemari, sampai akhirnya ia masuk ke sebuah ruangan rahasia di dalam istana. Ruangan itu ternyata menyimpan harta karun yang sangat luar biasa. Ia pun berhenti sebentar. Semua tamu menunggu kelanjutannya. Bahkan Baginda Raja pun tampak condong ke depan penasaran. Nah, kucing itu, lanjut Abu Nawas, ikut masuk dan melihat harta karun yang berkilauan. Matanya berbinar-binar. Tapi sayang, kucing itu terlalu sibuk menikmati pemandangan emas dan permata, hingga ia lupa bagaimana caranya keluar. Akhirnya ia pun tertangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Semua hadirin saling pandang, beberapa berbisik bingung. Abu Nawas belum juga menyebut nama raja atau menyisipkan pujian seperti yang lain. Tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Jadi untuk kedepannya sebaiknya Paduka Raja berhati-hati dalam memelihara kucing." Hening, lalu Baginda Raja tertawa. Ia bertepuk tangan dan berkata, "Sungguh menarik. Engkau layak mendapat hadiah, Abu Nawas." Abu Nawas pun dihadiahi sekantong dinar dan dipersilahkan pulang. Ia membungkuk hormat dan meninggalkan ruangan dengan langkah yang ringan. Namun setelah kepergian Abu Nawas, para penyair dan sastrawan yang hadir pun tampak kebingungan. "Mohon maaf Paduka yang mulia," ujar salah satu penyair. "Tapi bukankah cerita Abu Nawas tadi biasa saja? Tidak ada pujian untuk Paduka. Bahkan terdengar seperti cerita anak-anak." Baginda Raja pun tersenyum. Ia memandangi para tamunya satu persatu lalu berkata, "Di balik ceritanya yang sederhana itu, Abu Nawas menyampaikan dua hal sekaligus, pujian dan nasihat. Kucing yang ia ceritakan itu ibarat seorang menteri. Pada awalnya, menteri itu berusaha menangkap tikus-tikus, yakni para pejabat yang korup. Tapi ketika menteri itu masuk ke dalam gudang harta, ia justru tergoda dan lupa tujuan awalnya. Ia ikut menikmati kekayaan yang seharusnya ia awasi, dan akhirnya ia sendiri pun tertangkap karena korupsi." Semua tamu mulai mengangguk-angguk. Nah, cerita itu, lanjut Baginda Raja, adalah pujian atas tindakanku yang beberapa waktu lalu menjatuhkan hukuman kepada menteri-menteri yang ketahuan menyalahgunakan jabatannya. Dan di akhir ceritanya, Abu Nawas itu mengingatkanku agar berhati-hati saat memilih menteri yang baru. Kini wajah-wajah para penyair pun berubah. Mereka tampak kagum
dan satu persatu mulai memuji Abu Nawas. Wah, benar juga ya, sungguh cerdas caranya menyampaikan pesan. Tak heran kalau Baginda Raja begitu menghargainya. Wah, Abu Nawas memang tak pernah kehabisan akal. Dan begitulah, meski hanya dengan cerita tentang kucing dan tikus, Abu Nawas sekali lagi berhasil membuat semua orang kagum, termasuk Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, kerajaan kedatangan seorang tamu asing. Karena perbedaan bahasa, Baginda Raja membutuhkan seorang penerjemah untuk membantu selama menjamu tamu tersebut. Namun yang membuat Baginda Raja bingung, ia belum menemukan orang yang menguasai bahasa sang tamu. Tiba-tiba penasihat istana berkata, "Kenapa tidak undang Abu Nawas saja, Paduka?" Baginda Raja pun bertanya, "Memangnya dia pandai bahasa asing?" Penasihat istana itu pun menjawab, "Paduka, bukankah saat Abu Nawas berniaga, ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri lain? Tentunya ia bisa menguasai beberapa bahasa asing, Paduka." Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah. Singkat cerita, diadakanlah acara jamuan makan malam untuk menyambut tamu asing tersebut. Setelah makan malam selesai, Baginda Raja dan tamunya mulai berbincang. Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah. Ternyata semuanya berjalan dengan lancar. Baginda Raja sangat senang karena Abu Nawas terlihat begitu cakap menjalankan tugasnya. Suasana percakapan pun terasa semakin hangat dan akrab. Namun diam-diam penasihat istana terus memperhatikan Abu Nawas. Ia merasa ada yang ganjil, sebab saat Baginda Raja berbicara panjang lebar, Abu Nawas menerjemahkannya dengan sangat singkat. Tak tahan penasaran, penasihat istana itu pun bertanya, "Ya Abu Nawas, bagaimana caramu membahasakan perkataan Baginda Raja yang panjang, tapi kamu sampaikan dengan begitu singkat?" Dengan enteng Abu Nawas pun menjawab, "Oh, itu gampang. Saat Baginda Raja bercerita lucu, saya cukup berkata kepada tamu asing itu, 'Mohon Tuan untuk tertawa.' Dan tamu itu pun tertawa, meski tak tahu si ceritanya. Nah, begitu pula saat Baginda Raja memuji kehebatan kerajaannya, saya hanya bilang, 'Mohon Tuan acungkan jempol.' Maka tamu itu pun mengangguk dan mengacungkan jempol. Mendengar jawaban itu, penasihat istana pun tak kuasa menahan tawanya. Kisah selanjutnya. Sudah tak dimungkiri lagi, kecerdikan Abu Nawas memang jauh di atas rata-rata. Belum pernah ada orang seantero Baghdad yang bisa mengalahkan Abu Nawas. Bahkan sekelas Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun dibuatnya tak berkutik. Malah tak jarang Baginda Raja menahan malu akibat dari kekalahannya. Setelah sebelumnya Baginda Raja mengusir Abu Nawas dari kampung halamannya, dan hanya boleh kembali jika dan hanya jika tidak berjalan kaki.
Tidak berlari, tidak melompat, merangkak, mengesot, dan menunggang semua jenis kendaraan. Kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kepintaran Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mencari-cari alasan untuk menghukumnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, ketika Abu Nawas sampai di istana, ia langsung menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada keperluan mendesak apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, kamu ingat perlakuanmu padaku yang hampir membuatku terbunuh. Kamu menjualku sebagai budak. Kamu pernah menumbalkanku ke suku kanibal. Dan kamu juga pernah menjadikanku untuk umpan macan. Hukuman mati pantas untuk orang sepertimu Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan tegas. "Tapi Paduka, itu semua kan kejadian sudah lama. Kenapa Paduka mengungkitnya kembali?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Ya, memang. Tapi kamu belum mendapat hukuman atas ulahmu itu. Dan karena kejadian itu sudah lama, aku akan meringankan hukumanmu dari hukuman mati menjadi hukuman diasingkan. Kamu harus meninggalkan negeri ini. Atau kalau tidak, kamu akan dipenjara dengan berbagai siksaan yang menyakitkan," tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam dengan muka murungnya. Ia teringat akan anak istrinya. Bagaimana kehidupannya kalau sampai ia tinggalkan? Untuk membawa mereka bersamanya juga tak mungkin, karena keluar dari Baghdad adalah perjalanan yang cukup jauh dan lama. "Ingat Abu Nawas, mulai besok kamu tidak boleh lagi menginjakan kaki di tanah negeri ini. Dan kamu jangan mengakaliku dengan cara naik kendaraan," kata Baginda Raja dengan serius. Lalu Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan kalut malutnya. Malam hari ia penuhi dengan merenung, sambil sesekali mencari cara agar ia bisa melaksanakan hukuman tanpa harus meninggalkan anak istrinya. Tiba-tiba matanya tertuju pada suatu benda mainan dari anaknya. Seketika itu juga sebuah solusi ia temukan. Abu Nawas tampak cerah, hilang sudah semua beban. Keesokan paginya, Baginda Raja memerintahkan kedua pengawalnya pergi ke rumah Abu Nawas untuk memeriksa apakah Abu Nawas sudah menjalankan hukuman atau belum. Tapi ketika si pengawal sampai di rumah Abu Nawas, mereka sangat terkejut mendapati Abu Nawas masih berada di rumahnya. Dia belum menjalankan hukuman dari Baginda Raja. Bukannya keluar meninggalkan negeri Baghdad, Abu Nawas malah berenang di kolam kecil di depan rumahnya. Abu Nawas, kenapa kamu belum juga meninggalkan negeri ini? Baginda Raja akan memerintahkanmu untuk tidak lagi menginjakan kaki di tanah negeri ini," bentak para pengawal. "Loh, sudah. Aku sudah menjalani hukuman dari Baginda Raja. Coba kalian lihat. Aku tidak menginjak tanah negeri ini kan? Aku sedang berada di atas air," jawab Abu Nawas dengan tenang. Para pengawal pun tak mampu lagi mendebat Abu Nawas, sehingga mereka meninggalkan rumah Abu Nawas dan kembali ke istana. Pengawal itu kemudian melaporkan apa yang mereka lihat kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun tak kehilangan akal. Ia memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas agar datang ke istana. Dalam pikirnya, mana mungkin Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa menginjak kaki di tanah dan tanpa naik kendaraan. Dan apabila Abu Nawas tidak datang, berarti ia telah berani mengingkari titah rajanya. Maka hukuman lebih berat akan menantinya. Tetapi Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa perasaan was-was sedikit pun. Mengetahui hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku akan menghukummu karena kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu belum meninggalkan negeri ini. Dan sekarang lihatlah kamu seperti orang gila, berjalan di atas egrang seperti anak kecil," kata Baginda Raja berpura-pura marah. "Tunggu dulu Paduka yang mulia, saya ingat betul apa yang Paduka katakan kemarin. Saya kan tidak boleh menginjakan kaki di tanah negeri ini. Dan saya juga tidak boleh mengakalinya dengan naik kendaraan. Tadi pagi saya kan mandi di kolam di rumah saya. Dan itu tidak menginjak tanah Paduka. Saya kan di atas air. Dan sejak kemarin juga saya berjalan di atas egrang ini.
Seperti yang Paduka lihat sendiri ini, saya tidak menginjakkan kaki di tanah negeri ini, jelas Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tak mampu mendebat Abu Nawas, dan ia hanya bisa menahan tawanya. Kisah selanjutnya. Ternyata sebelum Abu Nawas menikah, ia adalah seorang pengembara. Dan dalam pengembarannya itulah Abu Nawas mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat epik. Yaitu ia pernah diselamatkan hidupnya oleh ikan dari kelaparan yang menimpanya karena 6 hari ia tak makan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika saat Abu Nawas dalam pengembaraannya, ia mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rahib yang sedang duduk bersila melakukan meditasi. Abu Nawas kemudian berkata, "Permisi Tuan, boleh saya numpang istirahat sebentar?" Sang rahib lalu mempersilahkan dan bertanya kepada Abu Nawas, "Anda siapa dan dari mana mau kemana?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku seorang musafir yang sedang dalam pengembaraan Tuan." Kemudian sang rahib menyuguhkan minuman untuknya. "Kamu pasti kehausan. Ini silakan diminum," kata sang rahib. Keduanya pun lalu terlibat percakapan menceritakan pengalaman spiritualnya. "Seorang pengembara seperti kamu, supaya lebih sempurna ilmunya harus rajin melakukan meditasi," tutur sang rahib. "Benarkah? Terus apa yang sudah Tuan dapatkan dengan meditasi yang sering Tuan lakukan ini?" tanya Abu Nawas. "Aku mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dimiliki orang lain," jawab sang rahib. "Wah, Tuan sungguh luar biasa," puji Abu Nawas. "Lalu kekuatan apa saja yang sudah Tuan dapatkan?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Aku bisa melihat orang yang aku kehendaki, meskipun jaraknya terpisah lautan, dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang," jawab sang rahib. Kemudian sang rahib balik bertanya, "Kalau kamu, dengan pengembaraan sucimu itu, kekuatan spiritual apa yang kamu dapatkan?" Abu Nawas pun menjawab, "Jujur Tuan, aku tak punya kekuatan apapun. Tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan." Sang rahib kembali bertanya, "Wah, pengalaman spiritual apa itu? Coba ceritakan padaku." Abu Nawas pun membalas, "Gini Tuan, jadi pernah dalam suatu pengembaraanku, seekor ikan menyelamatkan hidupku." "Wah, itu pengalaman yang sangat menakjubkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Cobalah ceritakan padaku," pinta sang rahib. Aku ragu Tuan, karena apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untuk Tuan," ujar Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak, sang rahib terus saja mendesaknya agar Abu Nawas menceritakan pengalamannya tersebut. "Maaf Tuan, tapi aku harus pergi sekarang juga. Aku harus meneruskan pengembaraanku," jelas Abu Nawas. "Aku tak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini sebelum kamu menceritakannya," tukas sang rahib. "Ya, baiklah, akan aku ceritakan. Tapi jangan pernah memberitahukan kepada siapapun ya," kata Abu Nawas mewanti-wanti. "Aku janji, tak akan ada orang yang tahu," kata sang rahib semakin penasaran. Jadi begini ceritanya. Suatu waktu saat aku dalam pengembaraan, aku terdampar di sebuah tempat yang tidak ada satupun orang di situ. Padahal saat itu aku sedang merasakan lapar yang tidak dapat kutahan. Aku sudah 6 hari tidak makan Tuan. Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku mendapatkan ada seekor ikan yang lumayan besar. Aku pun segera memakannya dan menjadikannya sebagai bekal selama 3 hari ke depan, kata Abu Nawas memberitahu.
Mendengar hal itu, sang rahib spontan menjadi emosi dan segera mengusir Abu Nawas dari kuilnya. Iyalah, itu mah bukan spiritual, Jono. Itu kamu lapar, makan, terus jadi kenyang. Dahlah, sana, buruan pergi. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota yang indah dan ramai, orang-orang datang untuk berlibur. Bahkan ada yang menginap hingga beberapa hari karena betah dengan suasananya. Berita tentang kota ini sampai juga ke telinga istri Abu Nawas. "Suamiku, aku ingin berlibur ke sana. Kapan kamu akan mengajakku?" tanyanya penuh harap. Abu Nawas pun menghela nafas lalu menjawab, "Maafkan aku istriku. Untuk saat ini aku belum bisa memenuhi keinginanmu. Insya Allah nanti kalau aku punya uang, kita akan berlibur ke kota itu." Namun rupanya keinginan sang istri untuk pergi sangat besar sehingga membuat Abu Nawas terus kepikiran. Suatu hari kabar baik datang saat Baginda Raja memanggilnya ke istana. Sebelum berangkat, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Hari ini aku mendapat tugas dari Baginda Raja. Kalau aku mendapat hadiah uang, kita akan berlibur ke kota wisata itu, istriku." Istrinya pun tersenyum dengan senang. Dan benar saja, sesampainya di istana, Abu Nawas menyelesaikan tugas yang diberikan Baginda Raja dengan mudah. Baginda Raja yang merasa puas menghadiahkannya sejumlah uang. Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan dengan uang ini?" tanya Baginda Raja. "Insya Allah saya akan mengajak istri saya berlibur ke kota wisata, Paduka," jawab Abu Nawas. "Bagus itu, kalau bisa menginaplah di sana. Malam hari di kota itu sangat menakjubkan, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Abu Nawas pun merespon, "Ya pengennya sih begitu, Paduka, tapi uangnya tidak cukup." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tersenyum dan berkata, "Gak usah khawatir, Abu Nawas, uang ini simpan untuk kebutuhanmu. Soal liburan, aku yang akan menanggung semuanya." Abu Nawas pun terharu dan mengucapkan terima kasih penuh syukur. Dan keesokan harinya, Abu Nawas memberitahukan kabar baik itu kepada istrinya. "Kita akan berangkat lusa, istriku," kata Abu Nawas. Sang istri pun tak sabar menunggu hari keberangkatan. Namun di hari yang sama, mereka mendengar kabar duka bahwa istri Abu Jahil telah meninggal dunia. Abu Nawas pun menjadi bimbang. Jika ia tetap pergi liburan, para warga bisa saja menilai dirinya tidak peduli pada sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas pun berkata, "Kamu pergilah dulu istriku, aku akan menyusul. Aku harus menghadiri pemakaman istri Abu Jahil." Istrinya pun setuju dan berangkat lebih dulu. Namun setelah seminggu Abu Nawas belum juga datang, membuat sang istri pun gelisah. Ia mengirim surat meminta Abu Nawas untuk segera menyusul, tetapi lupa menuliskan namanya sebagai pengirim surat. Dan keesokan harinya seorang kurir datang ke rumah Abu Jahil yang masih berduka. "Tuan, ini ada surat untuk Anda," ujar sang kurir. Abu Jahil menerima surat itu dan membacanya. Tulisannya berbunyi, "Wahai suamiku tercinta, alhamdulillah aku sudah sampai. Segala sesuatu sudah dipersiapkan untuk kedatanganmu besok." Mendadak wajah Abu Jahil menjadi pucat. Ia mengira surat itu dari almarhum istrinya, seolah-olah sang istri menunggunya di alam baka. Abu Jahil pun langsung ketakutan, pingsan seketika. Dan tak lama kemudian Abu Nawas dan beberapa teman lainnya datang untuk melihat kondisi Abu Jahil. Mereka terkejut menemukan Abu Jahil terbaring di lantai dengan surat di tangannya. Setelah membacanya, Abu Nawas pun tertawa. "Astaga, ini surat dari istriku. Pantas saja Abu Jahil pingsan. Dia mengira surat ini dari istrinya yang sudah tiada." Teman-teman yang tadinya khawatir ikut terbahak-bahak, dan suasana yang tadinya duka berubah menjadi penuh gelak tawa. Kisah selanjutnya.
Sungguh sial nasib Abu Nawas karena seringnya begadang sampai lupa waktu. Kini ia dilarang istrinya keluar rumah. Jangankan tongkrongan malam, di saat siang hari pun tidak diperbolehkan. Kalau sampai melanggar larangan tersebut, istrinya mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas pun menuruti perkataan istrinya. Tapi Abu Nawas tak diragukan lagi sejuta akal cerdiknya. Ia bisa keluar nongkrong tanpa harus melanggar larangan istrinya itu. Berikut kisah lengkapnya. Sudah seminggu, Abu Nawas diam di rumah menuruti keinginan istrinya. Abu Nawas pun mulai terlihat jenuh dengan suasana di dalam rumah. Dan untuk mengusir kejenuhannya, Abu Nawas melakukan aktivitas membelah kayu-kayu yang ia dapatkan dari hutan. Suatu hari sang istri berkata kepadanya, "Suamiku, rasanya aku ingin makan daging ayam. Cobalah kau ke pasar beli daging ayam." Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia pun segera mengabulkan permintaan istrinya. "Tapi awas, jangan sampai torongan dengan kawan-kawanmu," ancam sang istri. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Di tengah perjalanan, ujian mulai datang kepadanya. Ia bertemu dengan sahabatnya. Abu Nawas, kok sekarang jarang kelihatan? Kami sudah kangen loh dengan cerita-ceritamu," kata sahabatnya. "Iya nih, akhir-akhir ini aku ada kesibukan yang gak bisa aku tinggalkan," balas Abu Nawas berpura-pura. "Oh gitu. Nah, ini kan mumpung kamu bisa keluar. Ayo kita ngumpul di warung. Di sana sudah banyak kawan kita menunggu," ajak sahabatnya. Awalnya Abu Nawas langsung menolak. Ia teringat akan mandat sang komandan. Tapi karena terus-terusan didesak, ia pun akhirnya ikut juga. Sesampainya di warung, Abu Nawas disambut hangat oleh kawan-kawannya. Lalu mereka ngobrol ngalor ngidul dengan diselingi canda tawa. Karena saking asiknya ngobrol, Abu Nawas pun sampai lupa waktu. Dan ketika waktu sudah menjelang sore, ia baru teringat akan pesan sang istri. "Waduh, celaka nih. Bisa-bisa istriku ngambek pulang ke rumah orang tuanya. Mana aku belum beli ayam lagi," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kenapa kok kamu kelihatan gelisah begitu?" tanya kawannya. "Aku lupa belum beli ayam. Kira-kira jam segini masih ada yang buka enggak ya?" kata Abu Nawas kebingungan. "Oh, gak usah khawatir Abu Nawas. Aku punya banyak ayam di rumah," balas kawannya. "Yaudah, ayo ke rumahmu sekarang," timpal Abu Nawas. Setelah berhasil mendapatkan ayam, Abu Nawas masih terlihat gelisah. Ia pun terus memutar otaknya supaya sang istri tidak jadi marah. Tiba-tiba muncullah ide yang cemerlang. Abu Nawas yang tadinya membeli 1 ekor ayam, kini ditambah menjadi 4 ekor. "Kamu serius Abu Nawas? Terus gimana cara kamu membawanya?" tanya kawannya. "Kan aku bisa minta bantuanmu. Aku bawa 2 ayam, terus kamu juga bawa 2, jawab Abu Nawas. Kawannya pun setuju dan ikut membawakan ayamnya. Setelah mereka berdua sudah dekat dengan rumah Abu Nawas, Abu Nawas meminta kepada kawannya untuk melepaskan ayam yang dibawanya itu. "Nah, sekarang kamu langsung pulang aja, jangan sampai istriku melihatmu. Bisa bahaya nanti," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mulai menggiring ke-4 ayam tersebut dengan menggunakan tongkat kayu. Ketika akan memasuki halaman rumah, Abu Nawas berteriak, Ayo, cepetan jalan. Sebentar lagi sudah nyampe rumah." Mendengar ada suara teriakan suaminya, istri Abu Nawas pun segera keluar. Rupanya sang istri sudah sangat emosi dan sudah mengemasi baju-bajunya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tapi begitu melihat Abu Nawas menggiring ayam, ia malah tertawa dan tak jadi marah. Waduh, suamiku bawa ayam kok digiring. Pantesan jam segini baru nyampe rumah, kata sang istri sambil tertawa. Ya ini masalahnya, ayamnya kan ada 4.
Susah kalau dibawa pakai tangan, balas Abu Nawas. Loh, aku kan mintanya beli 1 ekor. Kenapa kok belinya 4? Tanya sang istri. Begini, wahai istriku sayang. Nanti kalau kamu ingin makan daging ayam lagi, kan kamu gak perlu repot-repot pergi ke pasar, jawab Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, sang istri pun bertambah bahagia dan melayang-layang. Suamiku memang sangat pengertian, kata sang istri dalam hati. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai suatu keluarga, sudah seharusnya untuk saling menjaga hati dan perasaan, saling membahagiakan dan saling mengerti satu sama lain, selalu harmonis dan selalu romantis. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Di tengah malam, Baginda Raja tiba-tiba terganggu oleh sekawanan nyamuk saat sedang duduk di taman istana. Dengan wajah sebal, ia memanggil Abu Nawas ke istana. Begitu tiba, Baginda Raja langsung berkata dengan nada kesal. Abu Nawas, kamu kan terkenal pintar dan bijaksana. Coba jelaskan padaku, untuk apa Tuhan menciptakan nyamuk? Apa gunanya makhluk kecil yang hanya bisa membuat kita gatal dan kesal? Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan itu. Ia tahu ini adalah tantangan yang menarik, tapi juga memahami betapa jengkelnya Baginda Raja kepada nyamuk-nyamuk itu. Sambil menatap Baginda Raja dengan santai, Abu Nawas menjawab, Paduka, pertanyaan Paduka ini sungguh menarik. Izinkan hamba menjawabnya dengan cara yang berbeda, Paduka. Baginda Raja yang penasaran pun mengangguk, memberikan isyarat agar Abu Nawas untuk melanjutkan. Pertama-tama, kata Abu Nawas, Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan tujuan tertentu, Paduka. Tapi izinkan hamba bertanya, mengapa Paduka sangat terganggu oleh nyamuk? Baginda Raja menjawab dengan nada kesal, mereka membuatku gatal dan tidak nyaman, Abu Nawas. Mereka terus menggigit, padahal bentuknya kecil dan tak berdaya. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, nah itu dia, Paduka. Ternyata nyamuk diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa bahkan seorang raja yang paling kuat dan berkuasa pun bisa dibuat kesal oleh makhluk sekecil nyamuk. Bayangkan, Paduka punya pasukan besar, istana megah dan segala kekayaan, tapi hanya seekor nyamuk kecil bisa membuat Paduka merasa tak nyaman. Baginda Raja terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Jadi menurutmu nyamuk ada untuk merendahkan kesombongan kita? Abu Nawas pun mengangguk dengan serius. Benar sekali, Paduka. Kadang-kadang hal-hal kecil seperti nyamuk diciptakan untuk menyadarkan kita bahwa kita tak sekuat yang kita kira. Dan lagi pula, nyamuk juga mengajarkan kesabaran, Paduka. Tanpa nyamuk, mungkin kita akan terlalu nyaman dan lupa bahwa kita ini masih manusia biasa. Baginda Raja yang masih belum puas bertanya lagi. Tapi Abu Nawas, apakah ada gunanya yang lain selain membuat kita sadar dan bersabar? Nyamuk ini hanya menyebalkan. Abu Nawas pun tersenyum lebih lebar dan menjawab, baiklah Paduka, jika Paduka ingin melihat kegunaan lain dari nyamuk, coba pikirkan begini. Tanpa nyamuk, apa yang akan kita bicarakan saat bosan? Nyamuk adalah alasan sempurna untuk mengeluh dan mencari hiburan saat tidak ada lagi yang bisa kita bahas. Baginda Raja tidak bisa menahan tawa mendengar jawaban kocak Abu Nawas. Jadi menurutmu nyamuk diciptakan agar kita tidak kehabisan bahan obrolan? Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum lebar. Benar sekali, Paduka yang mulia. Karena nyamuk selalu ada di mana-mana. Mereka membuat hidup kita lebih berwarna dengan sedikit gangguan dan candaan. Dan lagi pula tanpa nyamuk, siapa yang akan kita salahkan kalau kita sedang malas atau kesal, Paduka? Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik dan menghibur itu.
Abu Nawas, kamu selalu punya cara untuk mengubah hal kecil menjadi sesuatu yang lucu dan masuk akal. Sekarang aku mengerti. Mungkin nyamuk memang berguna untuk membuat kita tetap rendah hati dan tak kehabisan bahan pembicaraan. Abu Nawas pun tersenyum puas, dan sekali lagi ia berhasil membuat Baginda Raja terhibur dan berpikir dengan jawaban yang cerdas dan kocak. Nyamuk yang tadinya dianggap menyebalkan kini menjadi alasan untuk tertawa bersama. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar mengendarai keledainya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah ia di pasar. Abu Nawas langsung menuju toko untuk membeli sekarung garam yang kemudian diletakkan di punggung keledainya. "Ayo kita pulang," ucap Abu Nawas pada keledainya sambil menuntunnya berjalan pulang. Di tengah perjalanan, keledai yang lelah merasakan beban garam yang begitu berat, ditambah lagi dengan terik matahari yang begitu menyengat. Baik Abu Nawas maupun keledainya basah oleh keringat. Mereka memutuskan beristirahat sebentar di pinggiran sungai. Keledai yang tak kuat menahan panas segera menjeburkan diri ke sungai untuk berendam. Tanpa disadari, air sungai melarutkan garam di karungnya, sehingga ketika keledai naik ke daratan, beban di punggungnya terasa jauh lebih ringan. Melihat karung garamnya yang sudah kosong, Abu Nawas pun merasa kesal. "Dasar keledai bodoh, garamku habis semua," omelnya. Akhirnya Abu Nawas terpaksa pulang tanpa membawa garam. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk membeli garam lagi. Sama seperti kemarin, karung garam diletakkan di punggung si keledai. Dalam perjalanan pulang, keledai teringat sungai di depan. Sesampainya di tepi sungai, ia dengan sengaja kembali menjeburkan diri agar bebannya menjadi ringan. Begitu garam larut dan karung menjadi kosong, keledai pun melangkah dengan ringan sambil tersenyum puas. Abu Nawas melihat hal ini dan menjadi sangat marah. "Dasar keledai malas," serunya. Dan ia pun lagi-lagi pulang tanpa membawa garam. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke pasar bersama keledainya. Namun kali ini ia membeli sekarung kapas, bukan garam. Keledai yang berjalan sambil membawa kapas merasa beban di punggungnya sangat ringan. Tapi keledai itu ingin melakukan hal yang sama seperti kemarin agar bebannya menjadi lebih ringan. Dan benar saja, begitu mereka sampai di sungai, keledai itu langsung menceburkan diri. Namun apa yang terjadi? Karung kapas di punggungnya malah menyerap air dan menjadi berat sekali. Keledai pun harus berjalan sempoyongan dengan beban yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Sambil tertawa, Abu Nawas pun berkata dalam hati, "Rasain kamu, dasar keledai malas." Dan di hari berikutnya, ketika Abu Nawas kembali ke pasar untuk membeli sekarung garam, dan kali ini keledai tak berani menceburkan diri ke sungai. Ia takut bebannya menjadi bertambah berat seperti yang terjadi kemarin. Alhasil, Abu Nawas pun berhasil membawa pulang sekarung garamnya dengan aman. Dan sejak saat itu, si keledai belajar untuk tidak sembarangan menceburkan diri ke sungai saat membawa barang. Sementara Abu Nawas dengan penuh tawa merasa puas telah memberikan pelajaran yang berharga kepada keledainya. Kisah selanjutnya. Gak ada habisnya akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman yang mengintainya. Masa sesuatu yang dilarang bisa menjadi diperbolehkan untuk Abu Nawas? Seperti pada kisah kali ini, Abu Nawas dengan kecerdikannya bisa menjadikan halal sesuatu yang haram. Berikut kisah lengkapnya. Sudah menjadi suatu kebiasaan saat menjelang masuknya bulan Ramadan, kota Baghdad menerapkan undang-undang yang hanya diberlakukan saat bulan puasa.
Undang-undang tersebut berisi, siapa saja yang ketahuan makan atau minum di tempat terbuka saat siang hari akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Hal itu bertujuan untuk menghormati umat muslim yang tengah melakukan ibadah puasa. Dan suatu hari, Abu Nawas tampak bersiap-siap pergi ke hutan guna mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Meskipun sedang puasa, tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bekerja menafkahi keluarga. Setelah waktu menjelang siang, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar. Kali ini kayu bakar yang diperolehnya cukup banyak, sehingga membuat Abu Nawas merasakan letih. Mungkin karena saking capeknya, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu adalah bulan puasa. Begitu ia tiba di rumah, ia langsung mengambil segelas air dan sepotong roti, lalu dibawanya ke teras rumah. Dengan asyiknya, Abu Nawas melahap roti dan meminum segelas air. Ternyata perbuatan Abu Nawas ini ketahuan oleh Abu Jahil selaku tetangganya. Gila Abu Nawas. Kebetulan, akan aku laporkan ke Tuan Hakim biar dihukum, pikir Abu Jahil kegirangan. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Tuan Hakim dan mengadukan perbuatan Abu Nawas. Kamu yakin dengan yang kamu lihat? Tanya Tuan Hakim. Saya yakin sekali Tuan, dan saya berani bersumpah, balas Abu Jahil. Tuan Hakim lalu menyuruh beberapa prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, sekarang juga Anda ikut kami menghadap Tuan Hakim, kata komandan prajurit. Memangnya ada apa? Tanya Abu Nawas heran. Ada yang melaporkan kalau Anda itu telah berbuat kesalahan, jawab komandan prajurit. Kesalahan apa? Saya nggak merasa melakukan kesalahan, tanya Abu Nawas semakin bingung. Pokoknya Anda harus ikut kami. Nanti Anda tanyakan sendiri di pengadilan, balas komandan prajurit. Abu Nawas pun akhirnya diseret ke pengadilan dan dihadapkan kepada Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Jahil dan Tuan Hakim. Abu Nawas, apa benar tadi siang kamu makan dan minum di depan rumah? Tanya Tuan Hakim. Mendengar pertanyaan tersebut, barulah Abu Nawas tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. Oh iya, aku benar-benar lupa kalau ini bulan puasa, kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, ditanya kok malah bengong. Apa benar kamu melakukannya? Tanya Tuan Hakim kembali. Iya benar Tuan, tapi dari mana Tuan bisa tahu? Kata Abu Nawas balik bertanya. Abu Jahil yang melaporkanmu. Dia melihatmu makan dan minum di depan rumah. Kamu kan tahu Abu Nawas, selama bulan puasa itu ada undang-undang yang melarang makan dan minum pada siang hari, apalagi di ruangan terbuka, tutur Tuan Hakim. Iya, saya tahu Tuan Hakim, balas Abu Nawas. Kamu seorang muslim kan? Kenapa kamu melanggar hukum agama dan hukum negara? Hukumanmu bisa menjadi 2 kali lipat Abu Nawas, ujar Tuan Hakim. Sudah hukum saja Abu Nawas Tuan Hakim. Paling-paling alasannya karena lupa, timpal Abu Jahil. Apa alasanmu Abu Nawas? Kalau alasannya karena lupa, saya tetap akan menghukummu. Karena alasan lupa itu bisa saja adalah suatu kebohongan, kata Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Jahil. Ternyata dia masih saja mencari-cari kesalahanku, gerutu Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, dengan akal cerdiknya, ia dengan mudah bisa lepas dari hukuman yang akan menjeratnya. Begini Tuan Hakim, saya ini kan seorang musafir, makanya saya makan dan minum saat puasa. Bukankah seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasa? Ujar Abu Nawas. Musafir? Kamu ini bukannya tinggal di sini sudah lama, dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemanapun, kata Tuan Hakim. Ya, coba lihat. Saya ini masih hidup di dunia. Saya ini adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat Tuan Hakim, tutur Abu Nawas menjelaskan.
Mendengar hal itu, Tuan Hakim hanya terdiam. Begitu juga dengan Abu Jahil. Walhasil, Abu Nawas pun dibebaskan dari ancaman hukuman. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkenal sebagai seorang sufi yang penuh canda tawa. Di samping ilmu agamanya yang memang lebih tinggi daripada orang pada umumnya, sehingga ia disebut sebagai ulama, ia juga tak jarang memberikan candaan-candaan kepada kawan-kawannya. Bahkan Abu Nawas mendapat tugas khusus dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk menjadi penghibur dirinya dengan cerita-cerita konyolnya. Tapi juga bukan hanya sekali dua kali, candaan Abu Nawas yang berlebihan dan kelewat batas, sehingga membuat beberapa orang, khususnya ulama, tidak sejalan dengan Abu Nawas. Setelah sebelumnya Abu Nawas diajari tentang etika oleh seorang ulama sufi, yaitu bagaimana seharusnya seseorang berbicara agar tidak menyakiti lawan bicaranya. Kini, Abu Nawas juga membuat seorang petapa suci gregetan. Ia ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika norma kesopanan. Tujuan si petapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah si pertapa suci itu ke rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumahnya. Ketika Abu Nawas membukakan pintu, ia terkejut melihat seorang pertapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma sopan santun dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agamaku penuh dengan cinta kasih, dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata pertapa suci. Begini Tuan, meskipun Anda itu seorang non-muslim, tapi saya tetap akan menghormati keyakinan Anda. Dan saya juga tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si petapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat yang seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si petapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. Oh iya Tuan, bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Wah, ide bagus itu. Kebetulan aku juga sudah lapar, balas petapa suci. Abu Nawas selalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk pertapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si pertapa suci. Sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar Abu Nawas. Itu nggak sopan dan nggak beretika, tutur si pertapa suci. Loh, berarti caraku ini salah? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, salah itu. Nah, makanya tujuanku ke sini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu, jawab si pertapa suci. Memang gimana caranya Tuan? Apa yang akan Tuan lakukan jika Tuan menjadi saya? Tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas. Pertama, aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si pertapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata si pertapa suci melanjutkan. Abu Nawas juga mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piringnya si pertapa suci.
"Oh, jadi begini. Ayo Tuan, silakan dimakan," ucap Abu Nawas sambil menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, si pertapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Dan setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Kok sepertinya ada yang aneh ya Tuan? Bukankah tadi hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal?" Celetuk Abu Nawas. Menyadari dirinya masuk perangkap Abu Nawas, si pertapa suci itu hanya bisa diam, tak mengatakan sepatah kata pun. Tak berapa lama, Abu Nawas kembali berkata, "Oh iya Tuan, apakah Anda tahu etikanya makan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah. Pertama, tentu aku akan memanjatkan syukur atas rizki yang aku dapatkan. Nah, setelah itu, aku memakannya dengan perlahan dan mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab si pertapa suci. "Waduh, yang Anda lakukan itu salah Tuan," balas Abu Nawas. "Loh, salah kenapa? Itu kan sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan," ujar si pertapa suci tak terima. "Jelas saja itu salah Tuan. Harusnya Anda teliti dulu apakah makanan yang Anda dapatkan itu dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila Tuan memakan makanan yang haram, dengan 1000 adab sekalipun, itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Makanan haram justru hanya akan menyebabkan hati menjadi hitam," jelas Abu Nawas. Merasa dirinya dipermainkan Abu Nawas, si pertapa suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Adalah Haris dan Naisa, sepasang suami istri dari suku Badui. Hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat dengan membawa tendanya yang butut dan seekor hewan unta sebagai kendaraannya. Dimanapun mereka menemukan tempat yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, mereka selalu singgah. Begitu pula saat menemukan rumput belukar yang ada kolam dengan air kotor, mereka pasti singgah di tempat tersebut. Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya. Dan Haris jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari, yaitu menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya, memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat. Dan pada suatu hari, dalam pengembaraannya, mereka menemukan mata air di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Haris berhenti untuk mencicipinya. "Wah, air ini seperti air surga. Rasanya lezat sekali," teriak Haris kegirangan. Sang istri pun ikut turun dan mencicipinya. "Iya, benar sekali suamiku. Air ini rasanya enak sekali," balas sang istri. "Kalau begitu, air ini harus kita bawa kepada orang yang bisa menghormatinya," ujar Haris. Ia pun memasukkan air tersebut ke dalam 2 kantong yang terbuat dari kulit kambing. Yang satu untuk bekal perjalanan, dan yang satunya lagi akan dipersembahkan kepada baginda raja. Maka berangkatlah mereka menuju Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Mereka berjalan terus tanpa berhenti, kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di Baghdad, dan langsung menuju istana. Ketika hendak masuk gerbang istana, mereka dicegat oleh pengawal. "Mau apa kalian? Ada keperluan apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Ini kami membawakan air istimewa. Air ini rasanya seperti air surga," jawab Haris dan istrinya. Keduanya pun diperbolehkan masuk dan diantar menghadap baginda raja. "Siapa kalian? Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya baginda raja. "Wahai paduka yang mulia, perkenalkan, nama saya Haris. Saya adalah seorang Badui yang miskin. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, tapi kami sangat mengetahui segala macam air di padang pasir. Dan tujuan saya datang kemari untuk memberitahu
bahwa saya telah menemukan mata air yang rasanya lezat seperti air surga," kata Haris menjelaskan. Seketika Baginda Raja terkejut dan penasaran dengan air yang diceritakannya. "Lalu apakah kau bawa contoh airnya?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka Yang Mulia, saya membawa contoh airnya, dan saya akan mempersembahkan untuk Paduka," jawab Haris. Ketika Baginda Raja mencicipi, ternyata rasanya agak asin seperti air laut. "Air seperti ini kok dibilang seperti air surga? Apaannya yang lezat?" pikir Baginda Raja. Namun Baginda Raja tersadar bahwa yang dihadapinya adalah seorang badui. Wajar bila mereka menganggap air tersebut terasa lezat. Sebab dengan hidup berkelana di padang pasir, mereka sulit menemukan air yang bersih dan jernih. "Baiklah Haris, atas penemuan kalian akan kuberi upah 1000 keping emas. Dan mengenai mata air yang kalian temukan itu, silahkan bagikan kepada kafilah yang lewat," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Haris pun merasa sangat bahagia, karena ia beranggapan mata air yang ditemukannya sangat berharga dan membuat sang raja bangga. Kemudian Baginda Raja memanggil kepala pengawal dan berbisik kepadanya, "Yang bagi kita bukan apa-apa, baginya adalah segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah mereka pergi dari istana pada malam hari. Tapi ingat, jangan sampai mereka melihat sungai Tigris, apalagi sampai mencicipi airnya. Kawal mereka hingga keluar gerbang kota," perintah Baginda Raja. Begitulah sifat Raja Harun ar-Rasyid. Ia tetap menghormati persembahan rakyatnya tanpa harus membuatnya tersinggung. Bahkan, ia malah memberinya hadiah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok kanan dan tengok kiri, melihat ke segala penjuru arah. "Gak ada siapa-siapa di sini. Mending aku bawa pulang aja kambing ini," pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membopong dan membawa pulang kambing tersebut. Sesampainya di rumah, kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat. Tapi ketika ia hendak menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. "Wah, kebetulan Tuan datang. Aku barusan memasak sop kambing, Tuan. Ayo makan bersamaku, Tuan," ajak Abu Nawas. Tentu saja, ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kamu nggak memelihara kambing, Abu Nawas? Dari mana kamu mendapatkan daging kambing?" Abu Nawas pun lalu menjawab, "Ini Tuan Hamid, jadi tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Nah, daripada diambil orang, ya lebih baik aku bawa pulang aja." Tuan Hamid pun kembali bertanya, "Kamu yakin gak ada pemiliknya?" Abu Nawas pun menjawab,
Yakin Tuan Hamid? Lagian sebelum aku bawa pulang, aku periksa dulu di sekelilingnya. Dan memang gak ada seorang pun yang aku lihat, Tuan. Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, Tuan Hamid masih saja merasa khawatir. Tapi Abu Nawas, gimana nanti kalau di akhirat Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini? Tanya Tuan Hamid. Gampang, tinggal bilang aja aku gak makan daging kambing, jawab Abu Nawas. Tapi nyatanya kamu makan kambing itu kan? Gimana kalau kambing yang kamu makan ternyata ada pemiliknya? Dan nanti di akhirat kambing itu dihidupkan kembali untuk menjadi saksi, tanya Tuan Hamid. Loh, itu malah bagus dong, Tuan. Bila kambing itu hidup lagi, aku akan mengembalikan kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara, ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpinggal-pinggal mendengarnya. Dan beberapa hari kemudian terdengar kabar ada seorang pengembala kehilangan 1 ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. Tuh kan, apa aku bilang, kambing tempo hari yang kamu masak ternyata ada pemiliknya, kata Tuan Hamid memberitahu. Ah, itu soal mudah, tinggal Tuan bayar aja kambingnya, balas Abu Nawas. Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembeli dan memasaknya, ujar Tuan Hamid. Ya bener sih, tapi kita berdua kan sama-sama memakannya, Tuan. Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatanku ini, aku juga akan mengajak Tuan turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka, timpal Abu Nawas. Dasar, sialan kamu Abu Nawas, gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada kawan Abu Nawas yang hidup dalam kemiskinan. Rumahnya sempit dan gelap, bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya. Terkadang sehari ia makan dan sehari ia puasa. Itu dikarenakan ia nggak punya makanan. Dan ketika musim dingin tiba, Abu Nawas main ke rumah kawannya itu. Ia membawa beberapa bekal makanan untuk dibagikan kepadanya. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawannya itu langsung menyambutnya. Ya Abu Nawas, apa kabar? Silahkan masuk, ajak kawannya. Apa yang kamu bawa itu? Gak perlu repot-repot begitulah Abu Nawas, tanya kawannya melanjutkan. Oh ini, aku bawa beberapa potong roti untukmu, jawab Abu Nawas. Terima kasih Abu Nawas. Ya memang sih dari kemarin aku belum makan. Alhamdulillah kamu datang membawa makanan, balas kawannya penuh bahagia. Duduknya di teras depan rumah aja yuk, biar enak ngobrolnya, kata Abu Nawas. Mereka berdua pun lalu ngobrol panjang lebar sambil diselingi canda tawa. Oh iya kawan, ngomong-ngomong kenapa kamu gak kerja? Biar kamu punya penghidupan yang lebih layak gitu loh. Mau kamu terus-terusan tinggal di gubuk seperti ini? Udah kecil, sempit, gelap lagi, tutur Abu Nawas. Ya bukannya aku nggak mau kerja Abu Nawas. Aku tuh udah berusaha kesana kemari mencari pekerjaan, tapi belum juga aku mendapatkannya, sahut kawannya. Nah kebetulan, aku ada kawan yang lagi butuh tenaga kerja. Kalau kamu mau, aku bisa mengantarkanmu kepadanya, kata Abu Nawas. Wah ya maulah Abu Nawas, kapan kita ke sana? Dan kira-kira kerjanya nanti ngapain Abu Nawas? Tanya kawannya. Kerjanya nanti menjaga kebun kurma. Katanya sih sebentar lagi akan panen, jadi sekalian kamu bantu dia menjual hasil kurmanya, jawab Abu Nawas. Mendengar kabar yang menggembirakan itu, kawan Abu Nawas ini tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur. Di tengah-tengah rasa bahagianya, tiba-tiba lewat rombongan orang yang sedang mengusung jenazah untuk diantar ke pemakaman. Di antara para pelayat ada salah satu wanita yang terus menangis. Rupanya dia adalah istri dari jenazah yang akan dimakamkan itu.
Di dalam tangisannya ia terus-menerus menjerit. "Suamiku, mengapa kau tinggalkan aku begitu cepat? Kamu pergi ke tempat yang sempit dan gelap, tanpa cahaya, tanpa api, dan tanpa makanan. Bahkan tak ada selembar tikar pun di dalamnya. Aku tak tega melepaskanmu." Mendengar jeritan wanita tersebut, Abu Nawas bergegas mengajak kawannya untuk masuk ke dalam rumah. "Cepat masuk kawan, kunci pintu dan jendelanya," perintah Abu Nawas. Dengan penuh keheranan, kawannya itu menuruti perkataan Abu Nawas. Ia mengunci pintu dan jendela dengan rapat-rapat. "Sebenarnya ada apa, Abu Nawas? Kamu jangan membuatku takut begitu tanya kawannya. "Apa kamu gak dengar tadi? Si wanita itu sedang ngomongin rumahmu. Sepertinya mereka akan membawa jenazah itu ke dalam rumahmu. Makanya aku suruh kamu tutup pintu dan jendela. Jangan biarkan mereka masuk," jelas Abu Nawas. "Tapi Abu Nawas, yang dimaksud wanita itu liang kubur, bukan rumahku," timpal kawannya dengan polos. "Oh begitu ya, aku kira rumahmu. Lagian apa yang dikatakan wanita itu persis seperti ciri-ciri rumahmu," celetuk Abu Nawas sambil tertawa. "Sialan kamu Abu Nawas, aku kira kamu sungguhan. Malah cuma ingin mengerjaiku," gerutu kawannya. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja memang akal cerdik Abu Nawas untuk lolos dari hukuman. Baginda Raja yang awalnya murka dengan kesalahan Abu Nawas, malah akhirnya dibuat tertawa terpingkal-pingkal. Walhasil emosi Baginda Raja mereda dan tak jadi menghukumnya. Seperti yang terjadi pada kisah Abu Nawas kali ini, ia dikejar bayangan hitam. Suatu kali, Baginda Raja mengumpulkan para menteri guna membahas suatu masalah yang penting. Abu Nawas yang dianggap sering memberikan solusi juga turut diundang dalam perkumpulan tersebut. Setelah selesai membahas berbagai permasalahan, Baginda Raja kemudian berkata, "Besok, sesuai keputusan rapat, kalian semua harus datang tepat waktu. Kalau di antara kalian ada yang terlambat, aku tak segan-segan menghukumnya," ancam Baginda Raja. Kemudian mereka pun membubarkan diri dan meminta izin untuk pamit pulang. Pada keesokan paginya, seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu yang dibawanya laku terjual, ia mampir ke warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir kopi hangat. Ternyata di situ sudah banyak kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Ia pun ikut nimbrung bersama mereka. Saking asiknya ngobrol, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu ia ada janji dengan Baginda Raja. Dan ketika hari menjelang siang, datanglah sang istri menghampiri Abu Nawas. "Suamiku, tadi ada utusan istana mencarimu," kata sang istri memberitahu. Spontan, Abu Nawas teringat akan janjinya. "Astagfirullah, kok aku sampai lupa ya? Hari ini kan ada janji dengan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. Seketika ia langsung meninggalkan kawan-kawannya dan segera pergi menuju istana. Di sepanjang perjalanan, ia terus membatin bahwa dirinya pasti akan kena hukuman karena datang terlambat. Dan benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehabisan akal cerdiknya agar lolos dari hukuman. Dengan berpura-pura dengan wajah ketakutan, ia berlari memasuki ruangan rapat. "Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tegur Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku salah Paduka," jawab Abu Nawas. "Seperti yang kemarin aku sudah katakan, siapa saja yang terlambat akan menerima hukuman," tegas Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia,
Keterlambatan saya ini bukan tanpa sebab, Paduka, ucap Abu Nawas membela diri dengan pura-pura wajah ketakutan. Terus apa yang menyebabkanmu terlambat? Dan kenapa kau begitu sangat ketakutan? Tanya Baginda Raja. Jadi begini, Paduka. Sewaktu dalam perjalanan ke istana, saya terus dibuntuti oleh bayangan hitam, Paduka. Saya sudah mencoba menghindar, tapi bayangan hitam itu selalu mengikuti saya. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan hingga saya terlambat datang ke istana, Paduka, ujar Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, Baginda Raja dan para menterinya terkejut. Siapa bayangan hitam itu, Abu Nawas? Tanya salah satu menteri penasaran. Saya sendiri juga nggak tahu, Tuan Menteri, jawab Abu Nawas. Siang bolong begini, di tengah teriknya sinar matahari, nggak mungkin ada setan. Kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Kalau Paduka nggak percaya, saya bisa membuktikannya, Paduka, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri meminta Abu Nawas untuk menunjukkan bayangan hitam yang dimaksud. Abu Nawas lalu mengajak mereka keluar. Kemudian Abu Nawas berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Lihatlah bayangan hitam ini, Paduka. Dia selalu saja mengikuti saya, kemanapun saya menghindar. Teriak Abu Nawas sambil terus berlari ke sana kemari mencoba menghindari bayangan hitam. Melihat tingkah konyol Abu Nawas ini, Baginda Raja dan para menteri istana spontan tertawa terpingkal-pingkal. Berkat kedatangan Abu Nawas yang terlambat justru meregangkan ketegangan otak akibat memikirkan persoalan yang dihadapi. Oleh karenanya, Baginda Raja tak jadi menghukum Abu Nawas dan mempersilahkannya untuk ikut rapat bersama mereka. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas diminta oleh Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama, Abu Nawas berhasil menyelesaikannya. Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain, dan begitulah seterusnya. Hingga dalam waktu sebulan, Abu Nawas disibukkan dengan pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikannya dengan baik. Baginda Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas itu. Baginda Raja kemudian menghampiri Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, aku tahu kamu lelah dengan tugas-tugas yang aku berikan kepadamu. Tapi sebelumnya aku berterima kasih kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Dan sepertinya kamu butuh istirahat, Abu Nawas. Jadi mulai besok kamu boleh libur. Dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu. Mendengar hal itu Abu Nawas pun senang bukan main. Terima kasih Paduka Yang Mulia, balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan ingin menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika Abu Nawas mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya Abu Jahil dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal, karena istirahatnya menjadi terganggu. Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana, bahkan hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk bisa istirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuat mereka tak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Ia pasti akan semakin keras memainkan musik rebananya. Akhirnya Abu Nawas pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, Hei kawan, aku sangat suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkannya setiap hari, masing-masing akan aku berikan 10 dinar.
Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 2 hari kemudian dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya, karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah, kalian tetap memainkan musiknya, supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawannya mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas tersebut. Tapi meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Dan lagi 2 hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan. Mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar setiap harinya." Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Dan selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Mulai sekarang kita nggak usah main musik di rumahku. Kita pindah aja ke tempat lain." Enak bener Abu Nawas itu. Cuma ngasih 1 dinar, tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan. Akhirnya sejak saat itu, Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Tuan Hamid sedang mengadakan acara pesta besar-besaran untuk pernikahan anak sematawayangnya. Semua kerabat, sanak saudara, dan juga semua tetangga beserta sahabat-sahabatnya diundang menghadiri pesta pernikahan anaknya itu. Begitu pula dengan si cerdik Abu Nawas, ia diundang ke acara pesta tersebut. Dengan mengenakan jubah terbaiknya, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid. Kedatangan Abu Nawas mendapat sambutan yang penuh hangat oleh tuan rumah. "Wahai sahabatku Abu Nawas, selamat datang di rumahku. Ayo, silakan masuk," sambut Tuan Hamid. "Terima kasih Hamid. Semoga pernikahan anakmu diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah," balas Abu Nawas. "Amin. Terima kasih Abu Nawas telah mendoakan anakku," timpal Tuan Hamid. Kemudian Tuan Hamid mempersilahkan Abu Nawas duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. "Ayo Abu Nawas, silakan dimakan hidangannya. Gak usah sungkan-sungkan," ucap Tuan Hamid. Belum sempat mengambil hidangan, tiba-tiba datang kawannya yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil ini terkenal dengan sifat gak tahu malu dan rakusnya. Dan benar saja, tanpa menunggu dipersilahkan, Abu Jahil langsung mengambil posisi duduk berdekatan dengan Abu Nawas. Bahkan ia langsung memakan hidangan yang ada di depannya. "Emang orang gak punya sopan santun," gerutu Abu Nawas. Abu Nawas terus memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Hampir semua hidangan di atas meja habis dimakan oleh Abu Jahil. Abu Nawas pun bertambah geram dibuatnya. "Dasar manusia rakus," ucap Abu Nawas dalam hati. Di samping makan sebanyak-banyaknya, Abu Jahil juga sibuk mengisi kantong bajunya dengan banyak makanan. Melihat kerakusan Abu Jahil tersebut, timbul ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjainya. Abu Nawas lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam ia menuangkan air di teko tersebut ke kantong baju Abu Jahil yang penuh berisi makanan. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Ia kemudian berteriak kepada Abu Nawas, "Gila kamu Abu Nawas, masa kamu tuangkan air ke kantong bajuku?" Sontak para tamu yang hadir kaget mendengar teriakan Abu Jahil. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ya maaf Abu Jahil, aku tidak bermaksud jahat kok." Abu Jahil pun bertambah marah. "Jelas-jelas kamu sengaja. Kamu ingin mempermalukan aku ya?" bentak Abu Jahil. "Sekali lagi aku minta maaf Abu Jahil. Sama sekali tidak ada niatan untuk mempermalukanmu," balas Abu Nawas.
"Lalu apa maksudmu menuangkan air ke kantong bajuku?" tanya Abu Jahil sewot. "Begini Abu Jahil, tadi aku lihat banyak sekali makanan yang ditelan kantong bajumu. Aku khawatir dia akan kehausan. Nah makanya aku beri dia minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Spontan para tamu yang hadir tertawa keras mendengarnya. Apalagi ketika mereka melihat semua makanan yang ada di kantong baju Abu Jahil basah semua oleh air. Abu Jahil yang tadinya marah mendadak menjadi salah tingkah. Karena tak kuat menahan malu, Abu Jahil pun langsung pergi, meninggalkan pesta Tuan Hamid itu.